Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada kesempatan ini, pada hari Selasa, hari ketiga Oktav Natal ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Saat ini juga sahabatku bersama gereja, kita memperingati pesta Santo Yohanes, Rasul dan Pengarang Injil. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Pada hari ini, gereja merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan juga disebut murid terkasih Yesus, sahabatku. Sahabatku, ia adalah murid yang langsung percaya bahwa Yesus bangkit ketika melihat kubur kosong, sahabatku. Berbeda dengan Maria Magdalena yang memberitahukan kepada para murid bahwa kubur kosong karena Yesus diambil orang, sahabatku. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sebagai murid yang terkasih, Yohanes sungguh amat percaya bahwa Yesus sudah bangkit sebagaimana dinubuatkan dalam Perjanjian Lama maupun yang dikatakan Yesus sendiri kepada para muridnya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, meskipun Maria Magdalena merupakan saksi pertama yang melihat kubur yang sudah terbuka tersebut, sahabatku, ia berlari dan memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah dicuri orang, sahabatku. Sungguh sahabatku, apa yang dialami Maria Magdalena adalah respon umum yang dapat diterima oleh logika pada umumnya, sahabatku. Maria Magdalena belum percaya dengan sungguh, bahkan mustahil kalau Yesus telah bangkit dari kubur. Apalagi hanya dengan melihat kubur yang telah terbuka itu, sahabatku. Tidak heran loh, kalau dalam kisah lain Maria Magdalena percaya karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, bagi murid yang dikasih Yesus, kubur kosong membuktikan dan sungguh amat membuktikan kebenaran nubuat Perjanjian Lama dan pengajaran Yesus bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup, sahabatku. Namun bagi Maria, sahabatku, sungguh diperlukan perjumpaan pribadi dengan Yesus yang sudah bangkit itu, supaya Maria sungguh percaya akan kebangkitannya, sahabatku.
Menjadi pertanyaan bagi kita semua sebagai refleksi kita. Apakah kita memerlukan bukti untuk percaya bahwa Yesus sudah sungguh bangkit dari kematian? Sahabatku yang terkasih, sebagai seorang beriman, manakah model rohani kita? Seperti Maria Magdalena yang butuh bukti? Ataukah seperti Yohanes, Rasul yang percaya karena nubuat kitab suci? Jawabannya ada di dalam hati saudaraku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabat muda, mari kita tutup renungan singkat ini, kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sungguh hidup dan sudah mengalahkan kuasa maut ya Tuhan. Kuatkanlah iman kami agar kami dapat percaya dan bersaksi dengan berani tentang-Mu ya Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih banyak sahabatku. Kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita belajar, kita berefleksi pada kesempatan ini. Mari sahabatku, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan sudah mengalahkan kuasa maut. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Sahabatku, hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.